Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 3A yang beranggotakan Vini Fadila, Maiha Hustan Majid, dan Tri Asadayani. Di sini kami akan membahas tentang konsep sel. Mari simak videonya ya. Jadi, di sini kami akan membahas pengertian sel, teori-teori sel, ciri-ciri sel, dan macam-macam sel. Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel berasal dari kata Latin, yaitu cella, yang artinya ruang kecil. Sel dibagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Sel uniseluler terdiri dari bakteri dan amoeba. Sedangkan sel multiseluler yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus. Selanjutnya, pengertian sel menurut beberapa ahli. Anthony van Leeuwenhoek, seorang pedagang kain yang menciptakan mikroskopnya sendiri yang berlensa satu dan menggunakannya untuk mengamati berbagai hal, yaitu ia telah berhasil mengamati sel darah merah, spermatozoid, khasmir bersel tunggal, protozoa, dan bakteri. Sehwan dan Sleiden, semua makhluk hidup terdiri atas sebuah atau lebih sel yang bernukleus, dan sel merupakan kesatuan fungsi yang terkecil. Sedangkan menurut Robert Brown, sel adalah struktur yang mempunyai peranan penting dalam hubungan dan fungsi sel yang terdapat pada nukleus. Yang terakhir, menurut Rudolf Virchow, yaitu semua sel berasal dari sel yang ada sebelumnya dengan jalan pembelahan atau omniselula eselula. Selanjutnya, ciri-ciri sel. Ciri-ciri sel yang pertama yaitu dikelilingi oleh membran plasma. Yang kedua, terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dari inti sel. Yang ketiga, mengandung kromosom, dan yang keempat, memiliki ribosom. Sementara itu, sel terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, inti sel. Yang kedua, sitoplasma. Yang ketiga, membran sel. Dan yang keempat, dinding sel. Sedangkan sel berdasarkan keadaan inti terbagi menjadi dua. Yang pertama, sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik mempunyai arti yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya pada sel bakteri. Pada sel eukariotik memiliki arti yaitu sel yang memiliki membran inti, contohnya pada sel jamur, sel hewan, dan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Pada sel tumbuhan memiliki plastisida, kloroplast, dan dinding sel. Sedangkan pada sel hewan memiliki lisosom, sentrosom, dan flagellum. Jadi dapat disimpulkan, sel menurut para ahli adalah yang pertama, semua organisme hidup terdiri dari sel beserta produk-produknya. Yang kedua, semua sel pada dasarnya serupa dalam susunan kimianya. Yang ketiga, sel-sel baru berbentuk dari sel-sel yang sudah ada melalui pembelahan sel.
Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum